Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembali menyapa Bapak Ibu Saudara Jemaat Gereja Baptis Indonesia Cilandak pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tidak terasa kita memasuki bulan Juli 2020. Penyataan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang kita alami, yang kita rasakan setiap hari, setiap musim hidup kita. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang mengamati live stream di rumah, kita memberikan hati yang terbaik, waktu yang terbaik. Kita mendedikasikan waktu kita untuk kita boleh mengundang Tuhan Yesus hadir, untuk boleh
via streaming ibadah pada pagi hari ini, bahkan mungkin orang yang bukan cuma di tempat ini. Kami menyerahkan semuanya. Kami menyerahkan kami semua untuk boleh menerima firman Tuhan, menerima rema Tuhan dalam hidup kami, sehingga Tuhan akan mengubahkan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan Dia Bapa. Kami menyerahkan setiap rangkaian ibadah kami lagi pada pagi hari ini, dan juga nanti pendeta Bunda Sri Purnomo akan menyampaikan firman Tuhan. Kami siap ya Bapa, dan kami kemudian Tuhan hadir dalam hati kami, dalam keluarga kami, dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya Bapa. Amin. Saya menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Shalom, selamat pagi. Saya yakin dan percaya pemeliharaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, dalam hidup kita. Tidak terhitung karya Tuhan, pemeliharaan
bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita pada pagi hari ini untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Mulia Sugi Purnomo. Satu pujian akan mengantarkan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah menyelamatkan kami, dan Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dengan sempurna.
Di awal bulan Juli 2020 ini kembali Tuhan mengizinkan setiap kami untuk beribadah kepada Tuhan di tempat masing-masing. Meyakini ini semua ada dalam kendali Tuhan. Dan oleh sebab itu Tuhan, ketika kami akan diteguhkan oleh firman-Mu, kami mohonkan Roh Kudus memimpin setiap kami sekalian, agar kami dengan penuh hikmat, dengan penuh kebenaran kuasa Roh Kudus dapat mengerti sebagian dari firman Tuhan yang akan menolong kami bersama-sama menggantungkan harapan kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mampukan hamba-Mu yang dalam keterbatasan ini menolong setiap umat Tuhan yang akan membaca, mendengar, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Allah, di dalam nama firman yang hidup Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kasih karunia serta damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa memelihara kehidupan kita bersama. Tema pemberitaan firman Tuhan pada minggu pertama di bulan Juli ini adalah Bapa Surgawi memeliharaku. Terambil dari nyanyian pujian nomor 162. Bapak Ibu saudara-saudara, semua orang menginginkan hidup yang tenang, hidup yang nyaman dan bahagia. Sebuah keadaan yang dirasa atau dipandang bahagia, baik tanpa masalah yang terjadi dalam kehidupan. Tentunya tidak ada orang yang menginginkan hidup dalam masalah atau hidup dalam rasa khawatir yang berlebihan. Sebuah keadaan yang membuat kehidupan tidak tenang, sebuah keadaan yang membuat kehidupan tidak nyaman, dan tentunya juga tidak akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Baik dalam masalah pekerjaan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah relasi, dan juga pergaulan atau hal-hal yang lain. Orang sedapat mungkin menghindari masalah dalam hidupnya. Orang sedapat mungkin menghindari yang namanya khawatir dalam kehidupannya. Itulah sebabnya jika orang ditanya apa yang menjadi tujuan hidup, pasti rata-rata menjawab ingin hidup bahagia, ingin hidup yang tenang, ingin hidup yang sukses, dan ingin hidup yang nyaman. Semua orang berusaha memenuhi tujuan hidupnya itu. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita harus sadar betul masalah silih berganti, dan satu hal yang tidak dapat kita abaikan sampai nanti kita menutup mata, yaitu kekhawatiran. Saat ini berapa banyak di antara umat Tuhan yang sedang mengalami yang namanya kekhawatiran dalam hidup? Berapa banyak di antara kita yang saat ini sedang menyaksikan firman Tuhan ini pun pasti pernah mengalami yang namanya rasa khawatir, rasa takut, rasa seolah-olah besok tidak ada harapan lagi, seolah-olah kekhawatiran menghimpit hidupnya dan tidak dapat merasakan atau mengalami yang namanya pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Makanya temanya sangat baik yang saya sampaikan. Saya sangat bersukacita dan bersyukur. Bapa Surgawi memelihara. Di bait yang di refrain saudara dapat lihat pujian ini berkata, aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau waktu laut menderu, dalam topan aku aman, Bapa Surgawi memelihara. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika
penulis lagu ini menulis di abad 20, ya, ia meyakini, bukan hanya sebatas keyakinan, tetapi penulis lagu ini pun benar-benar mengalami dan merasakan betapa besarnya pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan pribadinya. Dan hari ini kita akan membuka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Injil Matius pasal 6 pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Di bawah judul perikop hal kekhawatiran. Saya akan bacakan untuk seluruh sidang jemaat Tuhan. Perhatikan dengan seksama. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah dari salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukannya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bapak Ibu, saya rasa perikop ini tidak asing bagi kita. Kita seringkali membaca, kita seringkali merenungkan, dan para pembicara juga seringkali menyampaikan perikop ini tentang khawatir, tentang hal kekhawatiran. Matius sendiri mencatat apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya yang pada waktu itu mendengar khotbahnya di atas bukit. Ia menyampaikan sebuah nats yang sangat luar biasa, yang hampir seluruh manusia mengalami hal ini, yaitu khawatir. Siapa di antara kita yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Tidak ada tentunya, termasuk saya pun pasti pernah mengalami, bahkan sering mengalami kekhawatiran. Khawatir akan hal ini, akan hal itu, dan hal-hal yang lain. Tetapi kenapa kita yang sudah tahu persis firman Tuhan ini, kita yang sudah mengerti betul nats ini, kita yang sering mendengarkan khotbah dari firman Tuhan tentang hal kekhawatiran, tetapi kenapa kita sering kali khawatir? Ya manusiawi lah pendeta,
manusia. Iya betul. Tetapi maksud Tuhan mencatat firman Tuhan tentang hal kekhawatiran ini seharusnya menenangkan hidup kita. Mungkin sebagian orang yang tidak mengenal kebenaran rasa khawatir itu lumrah. Tetapi bagi kita yang telah mengenal Kristus dan juga telah mengenal firman Tuhan ini, seharusnya tidak lagi menguasai hidup kita secara berlebihan. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 33 ini mengajarkan 4 hal dalam hidup kita. Yang pertama, ketika kita meyakini bahwa Bapa surgawi benar-benar memelihara kehidupan kita di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini dalam kehidupan saudara dan saya, termasuk dalam kehidupan bergereja kita. 4 hal yang diajarkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan hidup kita lebih dari sekedar makan dan minum. Tujuan hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bukan hanya kita lakukan, kita pikirkan soal makanan, minuman, dan pakaian. Sudah perhatikan ayat 25 sampai dengan ayat 26. Karena itu aku, lihat akunya ini anyur besar. Berarti bukan Matius yang berkata. Matius hanya mencatat apa yang aku, yaitu Kristus, katakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Saya tanya sekali lagi, siapa yang berkata ini? Matius? Pak Sugi? Atau lembaga Alkitab Indonesia yang mencetak Alkitab kita? Bukan, saudara. Yang berkata ini adalah seorang pribadi yang telah menciptakan saudara dan saya, yang telah membentuk kita di rahim ibu kita, yang telah mempersiapkan rencana yang besar dalam kehidupan kita, yang juga memiliki kehidupan saudara dan saya, yaitu Yesus Kristus yang berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Garis bawah bagian akhir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan ingin menyatakan sebuah paradigma yang benar dalam kehidupan kita, bahwa tujuan hidup kita itu bukan sekedar makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi Allah menciptakan saudara dan saya bukan untuk mempersoalkan sesuatu yang bersifat lahiriah, yang bersifat sementara, tetapi untuk sesuatu yang kekal, yaitu memuliakan Yesus Kristus dalam segala yang kita miliki. Jadi tujuan yang pertama ketika Tuhan memelihara hidup kita dengan sempurna sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yaitu tujuan hidup kita lebih penting dari sekedar makanan, minuman, dan pakaian. Berapa di antara kita yang terjebak di sini? Kita lebih mengutamakan makanan, kita lebih mengutamakan pakaian, kita lebih mengutamakan yang namanya hal-hal yang bersifat lahiriah, yang orang melihat, wah dia hebat, dia apa, tasnya puluhan juta, wah dia hebat, dia bajunya yang dikenakan didesain khusus oleh desainer yang ternama. Kita seringkali terjebak di sini, Bapak Ibu. Kita hanya memikirkan bagaimana saya layak memperoleh sesuatu yang pantas untuk saya banggakan. Tujuan hidup kita bukan itu, saudara. Tuhan menciptakan kita bukan untuk sesuatu atribut yang kita kenakan saat ini. Itu tidak penting. Tujuan hidup kita yang Tuhan sampaikan untuk memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan berkata, jangan kamu khawatir
Terus kalau Tuhan hari ini hadir di tengah-tengah saudara, terus dia bertanya kepada saudara, "Nah, kamu masih khawatir?" Kira-kira Bapak Ibu menjawab apa di rumah? Iya? Atau sering kali khawatir? Atau saya sudah tidak khawatir Tuhan? Atau saudara bisa berkata, belum khawatir. Bagaimana tidak khawatir Tuhan? Pandemi saat ini masih ada di tengah-tengah kita. Suami saya dirumahkan. Saya tidak punya skill apapun. Anak yang Tuhan percayakan untuk saya jaga rawat baru SD dan mau masuk SMP. Kakaknya mau masuk SMA. Kontrakan rumah belum bayar. Cicilan motor harus dibayar. Dan banyak hal. Bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Tapi ingat, yang berkata janganlah khawatir akan hidupmu bukan Pasus, tetapi Yesus Kristus. Ingat, tujuan hidup kita bukan soal makanan dan minuman. Itu yang pertama. Yang kedua yang perlu firman Tuhan yang akan memberkati kita pada pagi hari ini, hal kebenaran yang kedua. Rasa khawatir tidak akan menghasilkan apapun dalam hidup kita. Perhatikan ayat 27 dan 28. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tuhan bertanya sekarang. Oke, kalau saudara khawatir, siapa di antara saudara yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan 1 detik saja pada jalan hidupnya? Termasuk saya sebagai hamba Tuhan pun tidak bisa menjawab. Kekhawatiran yang berlebihan itu tidak akan menghasilkan apapun dalam hidup kita. Khawatir boleh nggak Pak? Boleh. Itu hal yang wajar Bapak Ibu, manusia normal. Kalau saudara khawatir. Tetapi yang tidak boleh adalah ketika rasa khawatir itu menghimpit kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi merasakan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Itu yang tidak boleh. Makanya nyanyian pujian tadi berkata, kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu penat, Bapa surgawi memeliharaku. Setiap saat rasakanlah pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Pengarang lagu ini pun benar-benar mengalami yang namanya pemeliharaan Bapa di surga yang utuh dalam kehidupannya. Saat ini kita dengan tema Bapa surgawi memelihara. Apakah rasa khawatir yang saat ini dimiliki oleh kita dapat menghasilkan sesuatu dalam kehidupan saudara? Kalau tidak, marilah kita buang rasa khawatir. Khawatir tidak akan membawa berkat dalam kehidupan saudara. Khawatir tidak akan menyelesaikan masalah saudara. Khawatir tidak akan membawa sukacita dalam kehidupan kita. Tetapi sebaliknya, perasaan khawatir akan merenggut damai sejahtera. Perasaan khawatir akan mengikis keimanan percaya kita di dalam Tuhan. Rasa khawatir yang berlebihan akan menghapus sukacita dan menggantikannya dengan duka cita dalam kehidupan kita. Masihkah kita khawatir? Masihkah kita memiliki khawatir yang berlebihan dalam hidup kita? Bukankah Tuhan sudah berkata, janganlah kamu khawatir. Karena hidup itu lebih penting dari sekedar makanan, minuman, dan pakaian. Yang hal yang ketiga, kebenaran yang ketiga yang Tuhan ingin ajarkan dalam kehidupan kita, Allah sangat bertanggung jawab atas segala ciptaannya.
ayat 30 sampai dengan ayat 32. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidaklah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Perhatikan ayat 32. Yesus berkata demikian. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya Allah yang memelihara kita, Allah yang telah menciptakan kita adalah Allah yang sangat bertanggung jawab atas segala ciptaannya. Saya ingin membacakan ayat 30 dan 30 sampai dengan 32 dari terjemahan sederhana bahasa Indonesia. Ayat 30 demikian firman Tuhan dalam terjemahan lain. Kalau Allah memberi keindahan yang seperti itu kepada tumbuhan liar, padahal tumbuhan itu hanya hidup dalam waktu yang singkat saja, kemudian layu dan dibuang ke dalam api, maka yakinlah bahwa Dia pasti lebih memperhatikan kamu daripada tumbuhan itu, dan Dia juga akan menyediakan pakaian bagimu, hai kamu yang kurang percaya kepada Allah. Jadi ketika kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan, disitulah titik di mana kita menjadi orang yang kurang percaya kepada Allah. Sedih, pasti. Karena apa? Kita disebut sebagai orang yang kurang percaya. Jadi ketika kita memiliki rasa khawatir yang berlebihan, kita sebenarnya sedang tidak mempercayai Tuhan seutuhnya. Makanya saya katakan, khawatir boleh nggak pendeta? Boleh. Manusia lumrah khawatir. Tapi ketika rasa khawatir berlebihan, saudara, dikatakan firman Tuhan jelas, engkau adalah orang yang kurang percaya. Jadi ayat 31 saya ulang lagi membaca. Jadi tidak usah khawatir seperti itu dan berkata, apa yang akan saya makan? Atau apa yang akan saya minum? Atau apakah yang akan saya pakai? 32. Semua hal itu selalu dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga sudah tahu bahwa kamu membutuhkan semuanya itu. Ingat, ketika kita khawatir, semua hal itu hal yang umum, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, ya, pendidikan yang baik, ekonomi yang cukup, rumah tangga yang harmonis, semua itu juga dikhawatirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara sudah mengenal Allah? Amin. Amin. Saudara juga mengenal kebenaran? Amin. Tetapi kenapa kita seringkali lebih khawatir, lebih tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemelihara hidup kita? Kenapa? Karena kita belum mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Kristus. Saudara, di antara Bapak Ibu Saudara ada yang pernah naik pesawat tentunya. Saya juga demikian. Dulu saya nonton pesawat take off landing, sampai Tuhan membawa saya pada suatu titik di mana saya bisa naik pesawat.
lagi waktu pertama-tama naik pesawat, takut. Belum pernah punya pengalaman. Bawa tiketnya kemana ini? Takut salah naik pesawat terus dibawa ke tempat yang jauh. Takut pasti ada, khawatir ya. Lalu ketika saya masuk ke dalam kabin pesawat, ruang penumpang, saya tidak pernah bertanya siapa yang akan mengendarai atau mengemudikan pesawat itu. Saya tidak pernah kenal siapa pilot atau co-pilotnya. Dan saya tidak berusaha untuk mengenalnya dulu sebelum saya diantar sampai ke tempat tujuan. Tugas saya adalah naik ke pesawat, duduk diam sesuai dengan arahan dari pramugari atau pramugara, dan berdoa mempercayakan hidup saya kepada pilot itu. Saya mempercayakan dia bahwa dia tidak akan mencelakakan penumpang. Dan puji Tuhan, walaupun saya pernah mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan ketika penerbangan, buktinya saya tetap selamat karena saya mempercayakan hidup saya kepada pilot itu. Pilot yang tidak saya kenal, pilot yang saya tidak tahu jam terbangnya seperti apa, pilot yang saya tidak tahu apakah dia mahir atau tidak dalam mengendalikan pesawat yang saya dan penumpang lain terbang. Saya percayakan saja. Itu ilustrasi ketika saya tidak mengenal. Tetapi saat ini pilot yang membawa kehidupan kita secara utuh, kita kenal baik. Siapa namanya? Yesus Kristus. Saat ini kita betul-betul mengenal siapa Yesus sebagai satu-satunya nahkoda dalam kehidupan kita. Ketika ada masalah angin topan badai, kenapa kita masih takut? Padahal kita tahu betul siapa yang mengendalikan perahu yang membawa kita. Makanya dalam lagu sekolah minggu Bapak Ibu, jangan kamu khawatir apa yang kau makan minum pakai, jangan kamu khawatir Bapa di surga memelihara. Ya, kita seringkali makan khawatir, nggak makan juga khawatir. Punya air bersih kita khawatir, nggak punya air bersih lebih khawatir. Seolah-olah hidup kita itu dikelilingi oleh yang satu hal, khawatir. Padahal kita lupa bahwa Bapa di surga memelihara hidup kita. Dan bagian yang terakhir yang Yesus ingin ajarkan melalui Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Bagian yang terakhir adalah Allah senantiasa memelihara kehidupan kita ketika kita mengutamakan kemuliaannya. Allah senantiasa memelihara kehidupan kita ketika saudara dan saya mengutamakan kemuliaan Tuhan. Ayat 33 sampai dengan 30. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi ingat Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mengutamakan Tuhan di atas segalanya, jangan pernah takut. Saudara tidak akan hidup berlebihan, tetapi saudara tidak akan pernah mengalami kekurangan dalam hidup kalau kita benar-benar mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Paradigma kita seringkali tertukar dengan beberapa jebakan-jebakan yang mungkin sifatnya rohani. Saya bekerja yang terbaik untuk Tuhan, padahal niatnya lain.
kemurnian hati dalam mengutamakan kemuliaan Tuhan. Ini hal yang penting. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Jangan dibalik, saudara. Kita mau ditambahkan dulu, baru kita cari Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan dulu. Ini yang utama. Ini menjadi tujuan yang mendasar dalam kehidupan kita. Kita senangkan hati Tuhan dulu. Kita muliakan Bapa kita dulu. Kalau kasar, saya katakan kasar, kita nggak memuliakan Tuhan saja, Tuhan terus pelihara hidup kita. Apalagi kita memuliakan Tuhan, lebih mengutamakan Dia, saudara pasti tidak akan ditelantarkan. Yang menjadi utama adalah carilah kerajaan Allah dan kebenaran. Ini yang penting. Jangan disalahartikan Bapak Ibu. Kita lebih senang kalau punya baju yang bagus. Saya juga begitu, saudara. Saat ini ketika COVID sedang terjadi mana negara kita, banyak orang sekarang mengubah pola hidup. Dulu hampir setiap minggu nyari restoran, pergi ke restoran, makan, menyenangkan mulut dan perut. Terus posting, oh hari ini saya makan ini di restoran Jepang, besok restoran Belanda, besok restoran Korea. Setiap hari restoran terus. Saya mau tanya, dia makan apa? GoFood? Jangan-jangan dia Grab, pesan dulu. Dulu begitu. Sekarang begitu ada pandemi, pemerintah berkata harus olahraga, harus sehat. Sekarang pagi-pagi kita lari. Yang biasa nggak lari, lari di tempat tidur kita lari. Naik sepeda. Sekarang saudara, beberapa waktu lalu saya menemani adik sepupu beli sepeda di salah satu mall besar di BSD. Minggu malam saya pergi menemani dia, saya ajak makan dulu, kok kita pergi kok beli sepeda. Oh iya, saya antar. Pergi pakai mobil dijemput, terus pakai mobil dia pergi. Sudah tahu, store sepeda yang besar itu jual sepeda kayak jual kacang goreng. Orang yang beli sepeda, kalau sepeda ratusan ribu sih saya masih percaya. Ini dari harga standar 4-5 juta sampai yang puluhan juta dibeli. Kenapa? Pengen sehat. Sekarang saudara di komplek ya, di rumah saudara mungkin saudara lihat. Sekarang dari modal sepeda lipat, ya, sepeda yang menjadi lipat ya, yang sering dipakai oleh orang-orang kantor, bike to work gitu ya, sampai mountain bike, sampai sepeda gunung, semua lagi booming. Orang udah nggak lagi jalan kaki doang sekarang, jalan kurang mantap naik sepeda. Belajar dong utamakan kesehatan. Saudara, saat ini bukan saya ajak untuk buru-buru beli sepeda supaya hidup kita sehat. Tetapi artinya kehidupan makanan, minuman, pakaian akan kita tinggalkan, termasuk pembelian aset-aset olahraga yang harganya fantastis mahal akan kita tinggalkan. Tuhan mau kita benar-benar mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang akan membawa kita sampai bertatap muka dengan Sang Kristus Yesus. Yang utama adalah mencari kehendak Tuhan. Yang utama adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Yang utama adalah kita tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Pertanyaan terakhir, masihkah kita meyakini bahwa Allah, Yesus Kristus, senantiasa memelihara kehidupan saudara dan saya dalam masa-masa yang sulit sekali? Masihkah kita dapat menyanyikan pujian, Bapa surgawi memeliharaku, dengan penuh keyakinan iman dan keberserahan yang utuh dalam Yesus Kristus? Atau sebaliknya, kita menjadi orang yang kurang percaya? Bapak Ibu saudara-saudara, kita belum tahu kapan pastinya pandemi ini berakhir.
Kekhawatiran terbesar adalah kita terpapar atau kita membawa virus itu kepada orang lain. Di balik semua ini kita harus bersyukur. Pandangan kita kembali dimurnikan tentang yang namanya hidup yang sementara. Hidup yang sementara, seperti yang firman Tuhan katakan, seperti bunga di ladang yang hari ini ada dan besok layu dan dibuang ke dalam api. Hidup kita seperti bunga. Saat ini kita ada dan besok bisa jadi kita tidak. Kalau dalam hidup ini hanya diisi dan dihiasi oleh kekhawatiran yang berlebihan, bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan? Ingat, Yesus sendiri berkata, "Aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan akan apa yang hendak kamu pakai. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu." Amin. Mari kita berdoa. Dengan segala keyakinan, kami telah mendengarkan sabda Tuhan. Dengan segala pertolongan Roh Kudus, kami mengerti akan firman ini dan mampukan kami Tuhan untuk terus mempercayakan hidup kami secara utuh kepada Tuhan. Sebagai pribadi yang telah kami kenal dan mengenal kami secara benar dan utuh, sehingga ketika kami dilanda oleh kekhawatiran dalam hidup, Tuhan menenangkan kami dan berkata, "Nah, janganlah khawatir akan hidupmu. Aku, yaitu Bapa di surga, memelihara hidup." Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Pemeliharaan Tuhan terus nyata dan tidak pernah terhenti oleh waktu, situasi, kondisi, dan apapun juga. Tidak ada yang dapat memisahkan kami daripada kasih Kristus. Itu yang dikatakan Paulus kepada umat. Terima kasih Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kembali boleh beribadah di rumah bersama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami terus berdoa agar masa-masa sulit ini boleh segera berlalu, sehingga kerinduan kami untuk kembali beribadah bersekutu di gereja Tuhan dapat kembali terwujud. Kami rindu kami boleh bersekutu kembali beribadah, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bersama dengan umat-Mu yang lain. Ini kerinduan kami. Berikan kami kesadaran terus menjaga kesehatan kami sesuai dengan arahan pemerintah yang mengasihi masyarakatnya. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami akan kembali ke setiap aktivitas kegiatan kami berikut. Kami mohonkan Allah terus memelihara hidup kami. Kami memohonkan Roh Kudus untuk mengangkat rasa kekhawatiran kami yang berlebihan dan menaruh rasa damai sejahtera, sukacita surgawi di dalam kehidupan kami. Anak-anak Tuhan yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah ucapan berkat iman ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Bahkan setiap tempat yang saudara dan saya pijak, biarlah nama Tuhan kita
Yesus Kristus dipermuliakan. Dan biar kiranya pimpinan kuasa Roh Kudus memerintah dalam kehidupan kita sebagai umat yang dikasihinya mulai saat ini sampai Maranatha, di mana Tuhan Yesus Kristus datang kali kedua menjemput kita pulang. Haleluya. Amin. Rekan-rekan pujian penyertaan bersama. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GBI Cilandak BCA 6080414721 atas nama Milka Handayani.